ya ikut berjerembab di dalam situasi-situasi yang seperti itu, Bapak Ibu. Akibat dosa yang pertama langsung yang dialami oleh Adam apa? Malu. Itu yang pertama mereka alami. Malu. Artinya, segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri mereka dulu yang positif, yang benar itu langsung menjadi negatif. Yang ditunjukkan dengan apa? Malu karena telanjang. Ini kan juga masih berlangsung akibat dosa ini di dalam kehidupan manusia sekarang. Contoh di zaman sekarang, ya kecenderungan manusia untuk apa? Selalu merasa bersalah alias malu. Bahkan apa? Mempermalukan diri sendiri. Ya, mempermalukan diri sendiri. Itu dampak atau hukuman dari dosa. Waktu zaman ada sampai sekarang masih terasa. Yang kedua, menghindar dari Tuhan. Karena sudah putus hubungan. Dalam Kejadian 3:8 mencatat bahwa Adam dan Hawa menghindari diri dari Allah sehingga Allah harus memanggil mereka. Penghindaran ini juga masih terus dialami oleh manusia zaman sekarang. Ya, contoh, sifat menghindar manusia di zaman ini juga terjadi kok. Dengan cara apa? Ya, tidak mau bertobat. Itu kan salah satu bentuk cara menghindari firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah dengan jelas dan tegas mengatakan konsekuensi dosa, akibat dosa, ada kok semuanya. Tapi manusia masih ngeyel. Artinya tidak mau bertobat. Tidak mau berubah. Tidak mau berdoa. Tidak mau baca firman Tuhan. Tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mau melayani dengan benar. Dan juga tidak mau mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai profesional, sebagai pengusaha. Itu adalah bentuk-bentuk dari ya hukuman langsung. Di mana manusia zaman ini sering juga melakukan hal yang sama. Yang ketiga, takut karena hukuman dosa. Kejadian pasal 3:11 jelas sekali. Konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka tidak lagi mengalami perlindungan Tuhan. Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Apakah ini juga membawa dampak sampai sekarang? Ya. Apa yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang? Kecenderungan hidup di dalam rasa takut, yaitu apa? Khawatir, cemas. Itu kan masih terus terjadi di zaman sekarang. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah mengalami dan merasakan banyak berkat Tuhan gitu, pertolongan Tuhan gitu. Tapi waktu ada pergumulan ekonomi gitu, iman kita langsung hilang total. Gak ada sisa-sisanya. Waktu kesehatan kita terganggu, udah, gak ada lagi pengharapan kepada Tuhan. Waktu ekonomi kita terganggu, langsung terpapar kita dengan namanya kekhawatiran, kecemasan. Itu sebagai akibat hukuman langsung yang dialami oleh manusia sampai zaman sekarang dan sepanjang zaman. Saling menyalahkan, ini sudah pasti. Karena ini dimulai dari Adam dan Hawa. Maka di zaman sekarang tidak aneh. Suami istri juga saling menyalahkan. Tidak ada upaya dan usaha untuk saling memperbaiki. Saling menyalahkan, saling menuding. Saling menjolimi, saling menyakiti. Dia yang bikin perusahaannya bangkrut, tapi Tuhan yang disalahin. Padahal dia yang nggak bekerja dengan benar. Tapi Tuhan yang disalahin Bapak Ibu coba. Dia yang membuat dirinya penuh dengan sakit penyakit. Bisa saja misalkan karena hidupnya nggak teratur. Masih mengkonsumsi miras kan gitu ya. Tapi apa? Tuhan yang disalahin. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Kita tahu betul bahwa ular juga mengalami hukuman kutukan akibat dari kontribusinya dalam menyesatkan Adam dan Hawa. Yang pertama, ya, kutukan yang pertama, ular akhirnya hanya bisa berjalan dengan memakai perutnya sendiri. Ya, yang kedua,
Ada permusuhan yang terjadi antara ular dan perempuan. Ular maksudnya di sini adalah analogi dari iblis ya Bapak Ibu. Artinya permusuhan antara iblis dan manusia akan berlangsung sepanjang masa. Untuk perempuan, proses melahirkan akan selalu pasti punya efek yang menyakitkan, walaupun operasinya sesar. Termasuk sekarang ini kan ilmu kedokteran makin hebat. Para perempuan tidak perlu lagi melahirkan secara normal. Katanya mengurangi bahkan meniadakan rasa sakit. Tapi rasa-rasanya saya cek banyak orang yang melahirkan sesar. Ya sakit juga, bahkan sembuhnya lebih lama. Artinya tidak bisa juga teknologi itu rupanya meniadakan langsung total konsekuensi dari hukum yang ditujukan Tuhan kepada wanita atau perempuan. Persoalan lain, perempuan akan lebih cenderung menguasai mengendalikan suaminya sehingga melahirkan berbagai banyak konflik dalam rumah tangga. Ini kan terjadi juga kok ini, di dalam rumah tangga. Maka tidak aneh Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini pernikahan-pernikahan Kristen juga banyak diambang kehancuran. Bahkan tanda kutip sebenarnya sudah hanya secara fisik aja kelihatannya masih sama-sama balik ke rumah sore hari. Tapi persekutuannya, komunikasinya sudah tidak ada lagi dalam keluarga itu sendiri. Itu terjadi banyak di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Bahkan ada situasi itu, peristiwa itu berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan saya menemukan dalam sebuah keluarga, itu terjadi selama kurang lebih 20 tahun Bapak Ibu. Satu rumah suami istri, satu kamar, tapi tidak pernah omongan. 20, hampir 25 tahun. Saya terheran-heran melihat situasi. Hari Minggu mereka ke gereja. Tiap hari baca Alkitab. Nah, ini saya jelaskan dampak dosa itu kepada suami sama Bapak Ibu. Suami mengalami konsekuensi dosa, hukuman akibat dosa. Hukuman akibat daripada dosa itu. Laki-laki harus putar otak, berpikir keras, berusaha betul keras, mencari nafkah untuk diri sendiri dan juga untuk anggota keluarga. Sama. Maka itu juga kenapa membangun pekerjaan, membangun usaha dan bisnis dan karir tidak gampang juga bagi kita bapak-bapak. Perlu usaha dan kerja keras. Ya itu adalah konsekuensi dari hukuman akibat dosa. Bagaimana dengan tanah yang kita tempati juga dikutuk oleh Tuhan. Sehingga tidak lagi semudah dulu. Waktu Adam dan Hawa menjatuh dalam dosa. Begitu kapal menghasilkan buah untuk menjadi makanan manusia. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, dengan pergantian musim sekarang tidak menentu. Musim hujan, musim kemarau tidak menentu sekarang. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagi petani sangat sulit juga memastikan kapan mereka akan panen, kapan mereka akan masuk dalam musim ini. Hukuman kematian pasti dialami oleh setiap orang yang belum sungguh-sungguh. Kematian rohani tentunya, ya itu akan dialami. Yang kedua, kematian secara fisik akan pasti meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, memang orang yang percaya juga pasti meninggalkan dunia ini. Tapi kan ada pengharapan Bapak. Kita akan kembali dibangkitkan oleh Tuhan dengan tubuh yang baru di surga. Dan terakhir kematian yang kekal di neraka tersebut. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.